Baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masuk ke mata kuliah jaringan komputer. Sini kita di pertemuan pertama kita akan mengenal terlebih dahulu rancangan program 1 semester di mata kuliah jaringan komputer ini ya. Nah, di pertemuan pertama ini katakan RPS ya, inilah kita akan melihat RPS-nya, yaitu kontrak kuliah ya. Dan pertemuan kedua pengantar jaringan komputer, kita akan mengenal apa itu jaringan komputer, manfaat dari jaringan komputer, tujuannya ya, perbedaan antara sebelum diterapkan jaringan komputer dan sesudah diterapkan jaringan komputer ya. Nah, di pertemuan ketiga ini transmisi data ya, bagaimana cara mentransmisikan data, bagaimana caranya menyampaikan data tersebut mulai dari satu node ke node lainnya, dari komputer 1 ke komputer 2 dan seterusnya. Itu pasti banyak kan ya alat yang menghubungkannya, mulai dari media gitu ya, bisa sampai ke arah dan tujuannya. Pertemuan berikutnya itu pengkodaan data, bagaimana cara melakukan pengkodaan data ya, memahami konsep pengkodaan data itu ya. Pertemuan 5, jaringan komunikasi data, bagaimana caranya mengkomunikasikan data tersebut agar bisa tersampaikan, medianya apa saja itu ya. Di pertemuan 6 masuk ke IP, penghitungan IP, macam-macam IP address gitu ya, dan netmask gitu ya. Dan mungkin dibarengkan lagi di pertemuan 6 ini kita akan coba melakukan pempraktekan lah ya, dan mentransmisikan data. Nanti kita akan praktek di semester ini, ada praktek itu kita melakukan crimping kabel ya, akan crimping kabel, nanti dipraktekkan dan divideokan gitu ya, karena ada beberapa macam model pengkabelan. Nah, pertemuan 7 biasanya saya akan memberikan kuis persiapan UTS. Nah itu ya, kuis persiapan UTS. Pertemuan 8 kita masuk ke UTS ya. So, pertemuan 9 model referensi OC layar ya, dan TCP IP gitu ya. Pertemuan 10 perangkat jaringan dan tipe pengkabelannya. Nah, kita lihat lagi tipe pengkabelannya. Ada berapa macam? Ada strike, ada cross gitu ya, tipe pengkabelannya ya. Apa saja yang menjadi penghubung dari pengkabelan tersebut, ada konektornya, perangkat-perangkat apa saja yang dipergunakan gitu ya. Pertemuan 11 pengalamatan internet protokol, mampu melakukan konversi bilangan biner, desimal, dan heksadesimal. Nah, kita akan mempelajari bilangan biner, desimal, dan heksadesimal gitu ya. Pertemuan 12 subnetting gitu ya. Protokol routing, kita masuk ke protokol routing. Apa itu routing gitu ya. Mungkin sebelum routing kita akan mengenal juga switch ya. Di sini kita pastinya akan mempergunakan sebuah aplikasi untuk melakukan simulasi pengembangan jaringan komputer, yaitu paket tracer. Boleh nanti teman-teman mahasiswa diinstal terlebih dahulu paket tracer ya. Kita akan mempergunakan aplikasi tersebut untuk mensimulasikan pengembangan jaringan itu ya. 14 dynamic routing. 15 biasanya saya akan memberikan quiz sebelum melakukan UAS, dan ditambah lagi di sini yaitu VLAN, virtual local area network, VLAN, virtual LAN ya. Itu oke lah. Itu untuk pengenalan RPS-nya, rancangan program semesternya ya. Kita lihat lagi jaringan komputer.
Di jaringan komputer ini, di mata kuliah jaringan komputer ini, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Sebetulnya teman-teman mahasiswa itu sudah terbiasa ya mempergunakan jaringan komputer. Nah, apalagi sekarang saat ini ya sudah umum mempergunakan handphone, laptop, komputer itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer adalah menghubungkan dua simpul ya. Simpul di sini dimaksudkan adalah bisa komputer gitu ya, laptop, handphone saat ini ya, dan CCTV bahkan ya, bisa juga printer. Nah ya, dengan tujuan utamanya tuh dapat bertukar data dan informasi dalam penerapan jaringan komputer ini tujuannya gitu ya. Jadi printer yang hanya satu itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah ini kantor sebelum menggunakan sistem jaringan komputer ya, di saat ingin melakukan pengeprintan dia harus mencari dulu teman mana yang bisa ngeprint ya, dikabari bisa ngeprint gitu ya, kemudian disimpan di disket, di flash disk saat ini gitu ya, baru dia pergi ke tempat tersebut dan diprintkan. Itu apabila belum menerapkan jaringan komputer. Nah, apabila sudah menerapkan jaringan komputer, di kantor tersebut akan lebih mudah. Sekalipun kliennya banyak gitu ya. Di sini ada server itu ya. Ada 6 klien. 6 klien di sini ya. Ada klien A, klien B, klien C, D, E, F gitu. Di sini hanya ada 2 printer gitu ya. Yang F ingin ngeprint ke A itu bisa dilakukan. Sekalipun yang klien F ini tidak mempunyai printer gitu ya, tapi bisa melakukan print itu ya. Ya, manfaat dari jaringan komputer. Baik, itu saja pengenalan terlebih dahulu. Terima kasih, saya ucapkan sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.